Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan Forme Channel. Kali ini saya akan membahas materi tentang hubungan antara diagonal bidang, diagonal ruang, dan bidang diagonal. Nah, ini materi terakhir pada bangun ruang sisi datar ya teman-teman. Sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, comment, and share ya. Oke, mari kita kenali apa itu diagonal bidang, diagonal ruang, dan bidang diagonal. Nah, sebelumnya teman-teman harus paham dulu diagonal itu apa sih? Jadi, diagonal itu adalah garis yang menghubungkan antara dua titik sudut pada bangun ruang. Contohnya seperti ini teman-teman. Nah, ini adalah diagonal pada bidang A, B, C, D. Oke, ini adalah diagonal pada bidang ABCD. Yang garis putus-putus merah ini adalah diagonalnya teman-teman. Jadi diagonal tadi adalah garis, ini kan garis nih yang menghubungkan dua titik sudut pada bangun ruang. Ini titik sudut teman-teman, titik A dan titik C. Jadi ini adalah diagonal bidang ya, pada sisi A, B, C, D. Bisa ya teman-teman? Nah, kemudian ini kan sisi yang bagian bawah, ya kan? Sekarang kalau sisi yang bagian samping, sorry teman-teman, maksudnya sisi bagian depan, yang ini A, B, F, E, berarti diagonalnya yang mana teman-teman? Yang A, F atau E, B. Bisa ya teman-teman? Ini dia A, F. Sementara untuk sisi yang bagian samping, saya contohin misalnya sisi F, G, C, B. Diagonalnya itu yang mana? B, G. Jadi garis yang ini B, G. Atau F, C. Bisa ya? Nah, sekarang kita ke diagonal ruang. Jadi ini tadi adalah diagonal bidang. Bidang itu kan yang kalau pada balok ada 6. Bidang juga disebut sisi yang ini. Sisi depan, sisi belakang, sisi atas, sisi bawah, dan sisi samping kanan, samping kiri. Oke, sekarang kita ke diagonal ruang. Nah, diagonal ruang, contohnya itu yang ini teman-teman. Garis AG. Jadi diagonal ruang itu berbeda dengan diagonal bidang. Diagonal ruang itu dia menghubungkan titik sudut A dengan titik sudut G. Jadi dia di antara dua bidang teman-teman. Ya kan? Kan ini bidang yang pertama, titik sudut A itu di bidang A, B, C, D. Sementara titik sudut G itu di bidang H, D, C, G. Jadi diagonal ruang itu menghubungkan titik sudut antara dua bidang gitu, biar lebih mudah memahaminya ya teman-teman. Oke, bisa ya. Jadi untuk yang ini, gambar yang ini, diagonal ruangnya itu adalah AG. Nah, kalau yang ini selain AG, ada juga diagonal ruang DF. Bisa ya, ini kan ruang nih. Kan nampak bedanya teman-teman. Diagonal ruang DF. Nah, perhatikan. Titik sudut D itu ada pada bidang ABCD. Sementara titik sudut F itu ada pada bidang yang E, F, B, A. Oke, bisa ya teman-teman? Nah, sekarang kita ke bidang diagonal. Jadi ada diagonal bidang, diagonal ruang, dan bidang diagonal. Kalau bidang diagonal ini, yang ini teman-teman contohnya BCHE. BCHE. Jadi, apabila ada dua diagonal bidang, ya kan, ini diagonal bidang pada bidang ABEF, ya. Ini kan diagonal, kemudian yang ini CH itu juga diagonal pada bidang CGHD. Nah,
kemudian dihubungkan oleh garis atau sisi EH, dihubungkan dengan sisi EH. Yang ini dihubungkan dengan sisi CB. Makanya dia menjadi bidang diagonal. Bentuknya adalah persegi panjang. Yang ini gitu juga teman-teman. Bidang diagonal ABGH. ABGH. Oke, jadi ada diagonal yang pertama. Ini diagonal yang pertama pada bidang ADHE. Diagonal yang kedua yang ini. Kemudian dihubungkan dengan sisi AG, AB. Oke, bisa ya? Sekarang kita ke contoh soalnya, menentukan panjang diagonal. Perhatikan kubus ABCDEFGH berikut ini. Tentukan panjang diagonal BE. Panjang diagonal BE. Nah, jadi untuk menghitung panjang diagonal BE, kita ini harus mengingat rumus Pitagoras, karena ini nanti membentuk segitiga siku-siku. Oke, kita jawab ya teman-teman. Perhatikan gambar kubusnya. Ini gambar kubus yang di soal. Nah, kan yang mau kita hitung adalah EB. Lihat, perhatikan. Ini yang biru itu adalah segitiga siku-siku. Ya kan? Untuk mencari EB ini apa? Berarti ini kan sudutnya, yang di depan sudut masih ingat, yang di depan sudut adalah sisi miring. Untuk mencari sisi miring, lihat C. C itu rumusnya akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. A itu yang ini, berarti A-nya 5. B-nya berapa? B-nya 5 juga, karena ini kubus berarti panjang semua rusuknya itu sama. Jadi untuk mencari panjang BE kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AE kuadrat. AB yang ini, A kuadrat ditambah B kuadrat. Cuman ini saya ganti, jadi AB kuadrat ditambah AE kuadrat. AB-nya 5, AE-nya 5. 5 kuadrat itu 25, ditambah 25, 50. Akar 50 kan BE kuadrat, BE-nya itu berarti akar dari 50. Akar 50 adalah 5 akar 2. Bisa ya teman-teman? Kak, dari mana akar 50? Akar 50 ini 5 akar 2. Nah, akar 50 ini kan bisa kita ambil dari akar 25 dikali akar 2. Akar 25 itu kan 5. Akar 2-nya tetap, jadi hasilnya adalah 5 akar 2. Oke, bisa ya teman-teman? Kita ke contoh soal yang kedua. Perhatikan balok ABCDEFGH berikut ini. Tentukan panjang diagonal ruang CE. Oke, panjang diagonal ruang CE. Yang ini ya teman-teman, masih menggunakan rumus Pitagoras. Oke, perhatikan agar lebih mudah kita buat garis bantunya. Ya, yang ini. Kita mau cari panjang CE. Nah, kita buat garis bantu dari sini kemari biar lebih mudah. Nah, kalau kita tarik garis bantu dari sini kemari, oke, berarti ini membentuk segitiga siku-siku dengan sudutnya di sini. Berarti EC ini adalah sisi miring. Berarti untuk mencari sisi miring yang ini kita gunakan rumus Pitagoras. Bisa ya teman-teman? Kalau untuk mencari sisi miring, kayak yang tadi, berarti A kuadrat ditambah B kuadrat. Oke? Nah, kita udah tahu kan yang ini berapa. Ini kan berarti tinggi kubus. Tinggi kubusnya berapa? 5. Tapi kalian belum tahu yang alasnya ini berapa. Ya kan? Nah, untuk mencari yang ini, kalian pakai rumus yang mana? Tetap rumus Pitagoras. Tapi kita ambil dari segitiganya yang ini. Segitiga ABC. Ingat ya yang ini ABC. Berarti ini adalah sisi miring. Nah, kita cari dulu sisi miring dari segitiga ABC. Jawab. Nah, untuk mencari AC yang ini, ya kan? AC itu kan sisi miring, rumusnya tetap sama. A kuadrat ditambah B
kuadrat. Berarti 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat sama dengan 64 ditambah 36. 64 tambah 36 itu 100, akar 100, 10. Berarti AC itu 10 ya. AC 10. Udah tahu kita yang bagian bawahnya 10. Kan yang mau kita cari adalah diagonal ruang EC. Dengan demikian berarti kita udah bisa nyari EC. EC ini kan sisi miring dari segitiga ACE. Berarti EC atau CE sama dengan yang ini ya ditambah yang ini, atau yang ini ditambah yang ini. Berarti AE kuadrat yang ini 5. 5 kuadrat ditambah AC-nya tadi kan kita udah dapat 10. 10 kuadrat sama dengan 5 kuadrat 25 ditambah 10 kuadrat 100. 25 tambah 100, 125. CE-nya aja akar dari 125. Sama dengan akar 125 kayak yang tadi, karena akar 125 itu nggak ada, makanya kita ganti. Jadi akar 25 dikali akar 5. Ya kan, akar 25 itu 5, akar 5. Jadi panjang diagonal ruang CE adalah 5 akar 5. Bisa ya teman-teman, kita ke contoh soal yang terakhir. Perhatikan balok ABCDEFGH berikut. Tentukan luas bidang diagonal BCHE. Jadi kita mau menentukan luas bidang diagonal yang ini teman-teman. Oke, biar lebih mudah gambarnya jadi saya warnain kayak gini ya teman-teman. Jadi untuk menghitung yang ini kan berarti bentuknya adalah persegi panjang. Untuk menghitung luas bidang diagonal BCHE berarti rumusnya luas persegi panjang apa teman-teman? Panjang kali lebar. Oke, kita lihat panjangnya itu berarti EB. Nah, sementara kalian belum tahu nih teman-teman panjang EB berapa, ya kan? Terus kalau lebarnya kalian udah tahu 4. Berarti langkah pertama kalian harus cari dulu panjang EB. Balik lagi untuk mencari panjang EB ini berarti adalah sisi miring dari segitiga EAB. Oke? Untuk mencari sisi miring dari segitiga EAB, kalian harus menggunakan rumus Pitagoras. Sisi miring itu adalah A kuadrat ditambah B kuadrat. A-nya itu 15 dikuadratkan ditambah. B-nya itu yang ini, ingat ini tingginya sama-sama ini. Tingginya kan udah diketahui 8, berarti 8 kuadrat sama dengan 15 kali 15, 225 ditambah 8 kali 8, 64 sama dengan 225 tambah 64, 289. BE-nya aja berarti kan kuadrat kebalikannya akar. Akar 289 itu adalah 17. Udah dapat nih panjang BE-nya itu adalah 17. Sekarang kan yang ditanya luas bidang diagonal. Ini kan persegi panjang, kalikan aja panjang kali lebar. Berarti panjangnya itu EB dikali lebarnya BC. BE atau EB sama ya teman-teman, sama dengan 17. Yang ini kan 17 dikali lebarnya 4. 17 kali 4 itu 68 cm kuadrat. Oke, gitu aja teman-teman, gampang kan? Nah, sekarang supaya lebih paham, seperti biasa, mari kerjakan soalnya. Kalau belum tahu, belum paham, ada yang ingin tanyakan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Oke teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.